Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat selalu. Pada hari ini kita membahas atau menjelaskan bagaimana ruang lingkup biologi bagian yang ketiga. Adapun yang menjadi fokus pembahasan kita yaitu bekerja di laboratorium dan objek dan ragam permasalahan biologi. Oke anak-anak, nah untuk bisa kamu memahaminya, ikuti penjelasan berikutnya. Kita mulai yang pertama, bekerja di laboratorium. Laboratorium itu adalah satu tempat atau wilayah untuk melakukan percobaan, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, untuk konteks biologi, pada umumnya laboratorium digunakan untuk melakukan suatu percobaan yang menyangkut paut terhadap kehidupan. Nah, praktikum biologi ini dilaksanakan tentunya di laboratorium, greenhouse atau rumah kaca, di kebun, halaman sekolah, dan lain-lain. Bekerja di laboratorium yang harus diperhatikan adalah: 1. Tata tertib penggunaan laboratorium, yaitu penggunaan baju praktikum, di mana baju praktikum berfungsi untuk melindungi tubuh maupun baju seragamu dari kontaminasi zat kimia. Perhatikan meja kerja. Yang diperbolehkan adalah alat tulis, buku, alat, dan bahan praktikum. Hindari memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan, karena ini menyangkut dengan keselamatan bekerja. Tidak makan maupun minum di laboratorium. Gunakan zat yang diperlukan. Bersihkan alat-alat meja dan ruangan setelah selesai. Pisahkan sampah padat dan cair. Sampah padat tentunya dibuang ke tempat sampah, sedangkan sampah cair tentu dibuang pada pembuangan saluran air. Sisa zat sebaiknya dibuang karena zat tersebut sudah terkontaminasi dengan udara atau dengan zat-zat lain. Lalu teliti kembali keadaan laboratorium sebelum keluar laboratorium. Setelah kita melakukan tata tertib penggunaan laboratorium, maka yang B, langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, keselamatan kerja. Hal-hal yang dilakukan adalah: minumlah susu sebelum praktikum untuk menetralkan zat kimia yang mungkin bisa terkontaminasi pada saat praktikum. Gunakan masker, kacamata, dan sarung tangan. Gunakan alat bantu untuk mengambil bahan kimia seperti pipa kaca dan pipet tetes serta yang lainnya. Hati-hatilah menggunakan alat terbuat dari kaca karena kemungkinan besar alat tersebut mudah pecah. Bagian tubuh terkena zat kimia, segeralah basuh dengan air mengalir. Jika terluka, gunakan obat-obatan P3K yang tersedia di laboratorium. Bila zat kimia masuk ke dalam mulut, segeralah dimuntahkan. Hindari mencium zat kimia langsung. Jauhkan mulut tabung dari badan saat memanaskan zat. Gunakanlah alat pemadam kebakaran bila terjadi kebakaran. Cucilah tangan dengan sabun setelah selesai. Setelah kita memperhatikan keselamatan kerja, maka yang kedua, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K di laboratorium. Hal-hal yang dilakukan adalah: luka bakar akibat zat kimia asam, bilaslah dengan larutan natrium karbonat 1%, lalu luka dicuci dengan air mengalir, dan bila perlu diperban. Kemudian bila luka bakar akibat zat kimia basah, bilaslah dengan asam asetat. Kemudian cuci dengan air, berikan salep bor, dan diperban. Jika luka bakar panas, maka
ada hal yang perlu kita perhatikan. Bila kulit memerah, berikan salep Levotran. Bila kulit nyeri, berikanlah kompres dengan air es. Mata kena percikan zat kimia, basuhlah dengan air berulang-ulang. Keracunan zat melalui hidung segera dibawa keluar yang udaranya segar. Keracunan zat melalui mulut segera kumuran, dan bila tertelan segera dimuat. Setelah kita melakukan percobaan atau praktikum di laboratorium, ada dua macam yang perlu kita pikirkan. Pertama, laporan sementara. Laporan sementara dibuat langsung saat praktikum dengan tujuan melaporkan hasil pengamatan, berarti untuk mendapatkan data-data yang otentik. Yang kedua, laporan resmi. Laporan ini dibuat secara lengkap setelah selesai praktikum, di mana penulisan laporan resmi meliputi identitas siswa atau kelompok, judul kegiatan, tujuan kegiatan, landasan teori atau teori singkat, alat dan bahan, cara kerja, skema atau gambar, hasil pengamatan, jawaban pertanyaan, grafik atau diagram, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, serta lampiran lainnya. Nah, itulah untuk laporan sementara dan laporan resmi. Laporan resmi dengan tujuan untuk mempublikasikan pada khalayak ramai. Nah, setelah kita pelajari bekerja di laboratorium, maka yang kedua, objek dan ragam permasalahan biologi. Permasalahan biologi ini tidak terlepas dari makhluk hidup. Tentu kita harus tahu bagaimanakah makhluk hidup itu. Ternyata makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perhatikanlah ciri-ciri makhluk hidup, dan ini sudah kita pelajari sejak kita di bangku SD. Yang pertama, respirasi dengan tujuan untuk menghasilkan energi, butuh makanan untuk proses fisiologis tubuh, metabolisme untuk melakukan reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh, transportasi zat, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, ekskresi, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna karena bersifat racun. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk peka terhadap rangsangan, bergerak, kemampuan menanggapi rangsang, dan bisa bergerak ke tempat yang lain. Tumbuh kembang merupakan suatu bagian dari ciri makhluk hidup untuk bisa mengalami perubahan tubuhnya dan mengalami perkembangan tubuh, beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan melakukan reproduksi untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Kita mulai dari tingkat terendah. Tingkat terendah adalah tingkat molekul, di mana molekul merupakan senyawa yang menyusun dari bagian kehidupan. Untuk mengamati molekul dengan alat bantu modern, struktur dalam sel dapat dipisahkan menjadi makromolekul, bahkan jadi atom. Nah, perhatikan gambar. Gambar ini adalah bagian dari membran sel. Pada membran sel terdapat molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain merupakan penyusun dari membran sel. Selanjutnya, tingkat sel. Tingkat sel berupa molekul organik membentuk organela sel dengan fungsinya masing-masing membentuk sebuah sel. Nah, perhatikanlah gambar sebuah sel yang dilengkapi dengan organela-organela sel seperti inti sel, mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, peroksisom, badan Golgi, serta yang lainnya, sehingga membentuk suatu tingkat sel. Yang C, tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang bentuknya sama dan melakukan fungsi tertentu.
perhatikan contohnya adalah jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menangkapi rangsangan dari reseptor ke efektor. Reseptor adalah yang menerima rangsang, itulah panca indera, sedangkan efektor adalah pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang D, tingkat organ. Organ berupa kumpulan beberapa jenis jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, perhatikan contohnya organ batang yang disusun oleh xilem phloem, yaitu pembulangkut, kemudian jaringan dasar atau korteks, kemudian dermal atau jaringan epidermis. Lalu di sebelahnya adalah organ lambung yang tersusun atas otot polos, jaringan ikat, jaringan saraf, darah, dan jaringan epitel. Yang E, tingkat sistem organ, berupa kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Seperti contoh berikut adalah sistem organ pada manusia berupa sistem pernapasan yang tersusun dari organ hidung, tenggorokan, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Yang G, tingkat populasi, berupa kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Nah, perhatikan gambarnya, contoh populasi bangau. Yang H, tingkat komunitas, berupa kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi di wilayah tertentu. Contohnya adalah komunitas yang ada di hutan. Terdapat berbagai macam binatang yang berada pada suatu wilayah. Tingkat ekosistem mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Perhatikan contohnya, bagian atas keanekaragaman ekosistem alamiah yang terdiri dari sungai dan danau. Kemudian ekosistem buatan seperti kebun teh dan kebun jati. Yang J, tingkat bioma, berupa ekosistem terestrial yang dipengaruhi oleh iklim regional dan dibedakan berdasarkan vegetasi dominan atau tumbuhan yang mendominasi. Nah, perhatikan berbagai macam bioma, ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, dan bioma tundra. Dan yang K adalah tingkat biosfer, berupa lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan yang utamanya mengandung oksigen, karena oksigen merupakan syarat adanya kehidupan. Nah, perhatikan gambar permukaan bumi yang mengandung atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Berikutnya, ragam permasalahan biologi. Berbagai masalah dalam bidang biologi dapat terjadi pada semua tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari tingkat molekul hingga tingkat biosfer. Permasalahan yang timbul pada suatu tingkat organisasi kehidupan dapat saling mempengaruhi dan berkaitan dengan tingkat organisasi kehidupan lainnya. Berbagai permasalahan yang terjadi akan dikaji dan dipecahkan dengan menerapkan berbagai ilmu dari cabang-cabang biologi yang berkaitan. Permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan antara lain adalah tingkat molekul, di mana contohnya kelainan pada pembentukan molekul hemoglobin yang dikenal dengan anemia sel sabit, yang artinya eritrosit yang normal nampak bentuknya bulat mencekung kedua sisi. Namun kalau bentuknya seperti sabit adalah sel darah merah yang mengalami gangguan, sehingga tingkat afinitasnya terhadap oksigen lebih rendah dibandingkan yang normal. Yang kedua, tingkat sel, contoh lisis eritrosit saat diinfeksi oleh kuman seperti virus, bakteri,
atau mikroorganisme lainnya. Nah, perhatikan gambar saat eritrosit diinfeksi oleh mikroorganisme sehingga mengalami lisis atau pecahnya eritrosit. Yang ketiga, tingkat jaringan. Contoh adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah rapuhnya tulang akibat hilangnya massa tulang keras sehingga tulang keras mudah keropos dan mudah patah. Yang keempat, tingkat organ, di mana contohnya ini adalah rabun senja atau hemerologi, mengakibatkan gangguan pemandangan apalagi di masa senja. Yang kelima, tingkat sistem organ, seperti gangguan pada sistem pernapasan, yaitu penyakit asfiksia, di mana ada penyempitan pada saluran pernapasan sehingga terjadi gangguan pengangkutan karbon dioksida. Nah, seperti inilah gambarnya. Yang keenam, permasalahan tingkat individu seperti penderita AIDS, yaitu berupa gangguan imun, di mana penyakit AIDS ini akan mempengaruhi dengan sistem lain sehingga menimbulkan penyakit komplikasi. Nah, seperti inilah gambar orang yang menderita AIDS. Yang ketujuh, tingkat populasi, di mana permasalahannya seperti halnya penyebaran AIDS yang semulanya satu orang mengalami penyebaran, maka muncullah yang bersifat pandemik. Nah, yang kedelapan, permasalahan tingkat komunitas seperti dampak penangkapan burung secara liar sehingga akan mengganggu proses pola interaksi di dalam komunitas. Dan yang kesembilan adalah tingkat ekosistem, di mana contohnya penggundulan hutan mengakibatkan ekosistem secara luas mengalami gangguan. Yang ke-10, permasalahan tingkat bioma, seperti halnya kebakaran hutan hujan tropis yang mengalami gangguan pada suatu bioma. Yang ke-11, permasalahan tingkat biosfer, memberi dampak menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon fungsinya untuk menyaring radiasi ultraviolet. Jika mengalami masalah pada lapisan ozon, maka ultraviolet akan sampai ke bumi dan mengganggu biota-biota yang ada di permukaan bumi. Nah, itulah yang menjadi topik kita untuk bab ini. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Sampai jumpa.